biar nggak wujud mana ya. Baik, storyline kita buka. Sudah tampak belum ya Pak Dar? Sudah tampak. Kalau lagi buka. Iya, lagi buka Word. Baik teman-teman, ini adalah contoh storyline milik Pak Krisatus. Jadi storyline di sini itu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita buat di WBA kita, di whiteboard animasi kita. Mulai dari detik ke 0 sampai menit terakhir, begitu, detik terakhir. Nah, di sini ada judulnya, kemudian ada tujuannya dulu, tujuannya apa, kemudian ada judulnya, judul dari WBA kita apa, whiteboard animation-nya kita apa, dibuat oleh siapa. Nah, ini sinopsisnya atau deskripsinya, deskripsi dari videonya. Kalau ini Jangka Sorong yang diambil oleh Pak Kris. Kemudian di sini whiteboard animation ini kita sebutnya slide atau cut, karena memang mirip juga dengan PowerPoint yang kita buat per slide begitu. Kemudian slide 1 itu ada namanya opening. Jadi kita berikan nama alur ceritanya itu opening. Kemudian di opening ini ada apa saja. Nah, di sini ada aset visual. Aset visual itu apa yang nampak, seperti teks, gambar, animasi, itu ada di sini. Kemudian ada narasi, ada voice over, dan ada musik ilustrasi atau mungkin background music gitu, jika memang kita membutuhkannya. Nah, untuk aset visual di sini misalnya menggunakan logo sekolah atau menggunakan grafik-grafik yang lain yang memang diperlukan, itu lebih enaknya juga gambarnya juga ditampilkan seperti ini. Karena dengan kita memasukkan gambar ini berarti kita sudah punya asetnya. Namun aset aslinya silahkan dikumpulkan dalam satu folder. Nah, kemudian teks yang akan kita tuliskan di slide 1 itu apa? Biasanya judul, kemudian ini siapa yang membuat. Nah, dikira-kira ini efektifnya itu berapa detik durasinya, karena kita bisa atur durasi per slide-nya. Itu durasinya berapa detik untuk menampakkan teks, kemudian juga menampakkan aset visual gambarnya, misalnya logo sekolah atau logo yayasan gitu. Itu kita perkirakan durasinya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah di alur cerita. Setelah ini apa yang akan kita munculkan? Misalnya yang akan kita munculkan adalah deskripsi umumnya terlebih dahulu. Nah, di sini ini ada definisi jangka sorong. Kemudian teks yang ditampilkan apa? Begitu, kemudian ada gambarnya. Nah, kemudian di sini Pak Kris menggunakan voice over. Ketika slide itu muncul, kemudian tulisan satu persatu muncul dituliskan, dan gambar juga muncul, itu kita memberikan penjelasan dengan suara kita sendiri gitu. Nah, penjelasannya apa? Kalau ini Mbak Kris
ingin memberikan penjelasan seperti ini. Ini dibaca. Jadi jangka sorong adalah salah satu alat ukur panjang yang memiliki ketelitian sampai 0,1 mm. Sampai terakhir ini dibaca dan Pak Kris diberikan waktu 53 detik. Jadi beliau sudah mencoba ketika mengucapkan ini disesuaikan dengan waktu tayangnya di slide itu berapa detik. 53 detik. Kemudian kita ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga adalah mengukur diameter luar benda. Bagaimana caranya? Di sini diberikan animasi cara mengukur diameter luar benda. Nah, di sini juga ada voice over-nya. Bisa juga diberikan kalau memang kita menggunakan background musik atau BGM, bisa diberikan musiknya apa. Kemudian beliau memberikan durasi 30 detik. Nah, ini bisa teman-teman buat sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya saat ini untuk taman kanak-kanak temanya masih diri sendiri gitu. Terus di sini kita ingin memperkenalkan bagian-bagian tubuh. Nah, nanti per slide-nya bisa dirancang seperti apa. Sampai di terakhir, di penutup. Nah, di penutup di sini ada teks sampai jumpa. Kalau Pak Kris ada foto diri karena di PD. Hasilnya ada di sini. Ini contohnya. Mungkin nanti bisa kita share juga. Nah, ini untuk storyline. Jadi istilahnya ini RPP-nya yang akan kita laksanakan. Membuatnya memang sedikit repot, sedikit membutuhkan waktu, namun hasilnya nggak akan bohong deh. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah kita langsung masuk ke aplikasinya. Langsung masuk ke aplikasi. Baik. Ada beberapa pertanyaan sih. Kita masuk ke aplikasi, adakah yang belum berhasil membuat keluar dulu yang berikutnya. Sparkle-nya ada yang belum berhasil mendownload dan menginstal. Jadi untuk Sparkle yang ada, yang kami berikan itu adalah Sparkle offline. Jadi seyogyanya sebaiknya tidak digunakan saat kita terkoneksi dengan jaringan internet. Pak Thomas, ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ya, silakan Pak Thomas, linknya sudah saya nyalakan. Oke, sekarang ini ada pertanyaan Bu Sulis. Ya. Bu Sulis mau selesai dulu baru dialog atau langsung mau menjawab pertanyaan? Selesaikan dulu nggak apa ya? Selesaikan dulu aja, silakan. Oke. Saya share lagi. Baik, sudah terlihat Pak Doni? Ya, sudah. Oke. Baik, di sini saya menginstal ini video scribe-nya seperti ini. Ya, kita buka saja. Semoga tidak ngeblank karena saya juga online. Tapi ini sudah saya blok dari connection-nya.
agak lama. RAM-nya terpakai banyak. Coba saya stop share dulu, saya buka. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Sulis sedang berproses untuk membuka aplikasi Sparkle Video Scribe, bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu, dapat mengetikkan melalui kolom chat yang tersedia di sana, atau dengan mengacungkan tangan ya, atau raise hand. Ada icon raise hand yang bisa diklik, itu berarti hendak bertanya secara langsung. Nanti pada kesempatan yang diberikan, kami akan menyalakan mic Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu dapat berbicara menyampaikan pertanyaan, atau dengan cara mengetikkan pesan yang dikirim ke panelis atau kepada host atau all panelis. Jadi pertanyaannya nanti bisa dikirimkan melalui dua cara. Nah, ini sudah tulis. Ya, oke. Ini adalah tampilan depan dari Video Scribe. Di sini ada login, tetapi tidak perlu login karena kita menggunakan versi offline-nya. Gitu. Kita langsung klik login saja. Di sini ada welcome-nya, ada bla bla bla. Ini bisa, kalau kita nggak mau melihat ini, kita klik di show start on startup-nya, kita tidak kita centang, kemudian kita show. Nah, di sini ada notifikasi offline mode enjoy. Karena kalau kita menggunakan Video Scribe yang versi online itu apa ya? Nanti belakangnya gitu ada video scribe. Ada wallpapernya Video Scribe. Kita klik new kalau kita ingin membuat. Nah, ini adalah ruang kerja kita. Di sini ada beberapa icon, ada save atau export, kemudian di sini ada menambahkan gambar, atau kita memasukkan gambar di video scribe-nya kita. Di sini ada teks untuk menambahkan teks ke kanvasnya. Kemudian ini ada chart, kalau kita ingin menambahkan chart. Di sini ada musik, jika kita ingin menambahkan musik. Di sini ada voice over, jika kita ingin menambahkan voice overnya. Kemudian kita bisa mengganti warna dan tekstur dari ruang kerja kita atau tasnya, istilahnya kanvasnya. Kemudian di sini tangannya bisa kita ganti tipenya, baik itu menggunakan biasanya ada pensil, spidol, was, atau mungkin tangannya kidal, tangan kiri, left-handed, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan sini ada play, review, kemudian ada render atau publish. Kemudian di bawah ini adalah timeline-nya atau aset-asetnya akan muncul di bawah ini. Kemudian di sini ada beberapa properties dari aset, ada cut, ada copy, kemudian di sini ada kita di kameranya, kemudian apakah dia terlihat atau tidak, gitu.
itu ada di sini. Baik, kita mulai saja. Bisa ingin memasukkan sebuah gambar. Semua tidak terblok. Dan kita online. Oke, yang ada pertanyaan boleh Pak Doni sambil loading nyambung. Ya, oke. Ini ada pertanyaan. Apakah video Sparkle itu dibuat hanya offline saja? Oke, saya langsung tidak. Video Sparkle ini ada versi online ya. Namun versi online itu biasanya versi gratis ya. Itu kalau versi gratis kita ada batasan waktu untuk akun, per akunnya ada batasan waktunya. Kemudian ya karena gratisan itu kanvasnya ini ada tulisannya video Sparkle gitu penuh. Yang baru Iya. seperti itu. Ya. Watermark ya? Agak mengganggu. Iya, watermark kayak wallpaper gitu. Jadi agak mengganggu. Dan kalau kita ingin istilahnya legal ya memiliki video Sparkle ini, Pak Kris sudah searching bahwa lisensinya seharga 7 juta. Itu kalau 7 juta kita free mau ngapa-ngapain online offline gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Tentang spek komputer yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan Sparkle ini, mungkin ada ketentuan RAM-nya harus berapa gitu, atau Ya. operation sistemnya, karena ada pertanyaan komputer saya Windows 7 dengan RAM 2 GB tidak bisa. Ya, memang setidaknya harus, ini punya saya speknya spek Dapodik saja masih seperti ini, masih not responding. Yang ini juga sekarang dipakai? Iya, yang sekarang dipakai ini punya saya i3, Core i3 untuk ininya prosesornya Intel Core i3, kemudian sudah ada grafiknya tapi hanya di Radeon, itu ya, grafik rendah lah gitu. Tapi dan sudah saya tambah RAM-nya ini sudah 10 GB, tapi masih seperti ini. Oke. Berarti Tapi membutuhkan. kan ini lama ya, ini prosesornya generasi lama. Tahun berapa ini? 2000. Oh ya. Oke. Ya, Bu Yuni sepertinya sudah bisa masuk ke dalam kembali. Yuni, Oh iya, apakah mau diteruskan oleh Bu Yuni? Tadi kita baru lihat awal, belum sampai membuat sebuah proyek ya, belum memulai, baru membukakan dan menjelaskan fitur-fitur awal. Halo Bu Yuni, bisa mendengar suara saya? Pak Doni. Halo Bu Yuni. Oke, Pak Doni monggo. Atau sudah dilanjutkan sama Pak Doni, silahkan. Atau bagaimana? Silakan Bu. Ada kendala wifi. Saya ngelak. Ya. Tadi Bu Sulis sudah memberikan sampai pada penjelasan fitur awal. Bagus. Fitur-fitur video Scribe, belum sampai menggoreskan atau memulai proyek. Kalau Bu Yuni bisa meneruskannya. Nah, ini dia. Untuk proyek, untuk menulis yang tadi, memang kalau saya terkendala dengan internet tadi, saya gunakan yang sudah saya rekam. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi yang tadi seperti itu. Saya hanya tadi ingin meng-share tentang kelanjutan PPT saya yang tentang video scribe itu loh.
Tapi masih ada waktu nggak nih saya? Boleh, silakan di share screen. Iya, ini lagi-lagi juga lelet ya, sebentar, maaf. Video kamera Bu Yuni dimatikan saja, Bu. Boleh? Iya, ya, mengurangi beban. Iya. Ini juga menjadi lama. Tapi coba saya kalau saya seperti ini udah masuk dulu. Oke, sambil menunggu Bu Yuni share screen, ada pertanyaan berikutnya Bu Sulis. Bisakah insert image-nya itu diambil dari file kita, dari laptop berarti ya? Oke, iya, baik, bisa, Bapak atau Ibu, Ibu ya, bisa Bu Bu. Yohana ya. Iya, jadi aset atau gambar-gambar yang kita butuhkan tadi kan sudah kita masukkan dalam storyline. Gambarnya itu disimpan dalam satu folder agar kita saat memasukkan ke Sparkle-nya atau ke video scrap-nya mudah nyarinya, Bu. Jadi kita menggunakan gambar dari device kita. Jadi tidak online, kita tidak menggunakan gambar yang dari drive misalnya seperti itu, tidak, karena kita memang di sini offline. Dan perlu diingat teman-teman, yang kita berikan di sini kan versi offline, ya, istilahnya itu Spanyolan gitu. Nah, itu jangan sampai dia online. Jadi ketika teman-teman mengerjakan mengerjakan video scribe-nya ini dalam posisi koneksi internetnya dimatikan. Halo? Ya, share screen dong. Sudah bisa tayang? Belum terlihat. Oke. Oh ya, oke. Boleh dilanjut Bu Sulis sambil saya lakukan lagi. Iya. Sudah kayaknya pertanyaan itu Ya. aja kan? Oke, dari Suster Emma, apakah ada contoh yang bisa dipakai untuk mengajar anak TK dan cara membuat video pembelajaran yang menarik untuk anak? Baik, untuk yang TK kebetulan saya belum menggunakan Sparkle ya. Scribe ya. Saya banyak menggunakan produk sebelah. Ya. Suwe. Untuk Halo, video Pak pembelajaran Doni. yang menarik. Ya. Pak Doni, mungkin kalau ada ibu-ibu yang ingin melihat secara nyata tampilan video scribe itu saya bisa bantu dengan mencari, bukan berarti ini promosi ya, tetapi itu sudah ada di video saya di YouTube. Nanti cari YouTube-nya Yuni Astuti SPD. Itu Di nanti share linknya aja Bun di sini. Iya, nanti link untuk di ini ya, di Google Classroom ya, nanti saya kasih itu untuk secara nyata seperti itu bisa dilakukan seperti itu. Ya. Ada yang anak TK ya Bu ya? Ya, ada untuk anak TK ada ya? Ada misalnya contoh untuk mau ngasih tahu lagu, mau nyanyi lagu ini gitu, kita kasih judulnya, saya tulis pakai itu, syairnya saya tulis pakai itu, lucu. Nanti kalau diperlukan saya akan memproduksi untuk dilihat Bapak Ibu sekalian, bisa. Mungkin karena keterbatasan waktu untuk saya hari ini ataupun kendala banyak, tapi nanti komunikasi tetap bisa di luar grup ini juga bisa kita lanjutkan. Ini kebetulan kendala sekali dengan betul Bu. Saya juga kendala sekali dan saya harus buka 2 room. Apakah ada kriteria atau tips dan trik cara membuat video pembelajaran yang menarik untuk anak, terutama usia TK ini? Masih dari Suster Emma. Oh, ini yang jawab saya ya? Boleh. Silakan Bu. Boleh Bu Yuni, boleh Bu Sulis. Untuk trik menarik untuk video script yang pasti mencari gambar yang cocok untuk seusianya. Kalaupun di gambar di video script itu sendiri tidak ada, silahkan mencari yang ada di sana sini, tetapi memang sudah disimpan dulu di file kita. Pokoknya sekali lagi jangan connect internet. Kalau udah sekali aja kita lupa connect internet, sudah blank, sudah bubar semuanya. Saya kalau untuk urusan connect internet, saya sekarang sudah berpengalaman untuk selalu lihat connect tidak, itu yang terpenting. Jadi saya harus selalu mengingat itu. Jadi semua gambar silahkan Bu Guru mau mencari gambar fotonya anak-anak juga,
untuk dipampang di situ boleh, yang penting sudah disimpan di dalam file gitu. Yang membuat menarik seperti lagu pun bisa diambil dari file juga di situ, kita pasang di situ semua. Nanti tayangan untuk lagu atau foto itu tetap tayangan tangan itu dicoret. Jadi nanti mungkin kalau melihat untuk melihat itu secara pastinya seperti itu bisa terlihat, foto pun bisa masuk ke situ, apapun bisa masuk ke situ. Yang penting jangan ambil dari Google saat itu juga. Pokoknya kita simpan jauh-jauh di file kita gitu, Pak Doni. Ya, oke. Dan Sparkle Video Scribe ini kan sebenarnya ada dua tipe gambar ya, Bu. Yang pertama foto, yang kedua gambar yang berekstensi SVG kalau tidak salah, yang Ya, jadinya seperti outline atau gambar tangan gitu. iya, Betul begitu ya, Bu ya? iya. Video juga masuk Pak di situ. Suara kita juga masuk di situ. Ya, artinya kalau untuk gambar yang alami sesuai dengan basicnya Scribe, maka Ada. gambarnya yang seperti drawing hand, seperti gambar tangan gitu. Bukan hasil foto kamera ya. Bisa jadi foto kamera, tapi memang bertahap. Jadi nanti dia ada Pak foto. Jadi seperti yang di tempat saya itu, foto saya juga muncul foto saya persis. Tapi dia nanti Iya, semacam dicoret dan hasilnya juga foto persis gitu. ya. Lucunya di situ kalau untuk anak TK dia senang dengan coretan tangan tadi itu. Nah, ya. Itu yang mungkin menjadi titik poin dari video Scribe. Perbedaan beberapa tipe gambar dan foto. Yang kendala itu hanya satu, pokoknya di internet itu aja. Saat install maupun membuat, pokoknya jangan sambung internet. Itu rahasianya. Kecuali kalau beli sendiri masternya mahal. 7 juta, Bu. Ya, monggo. Monggo Bu 7 Sulis. juta kalau beli sendiri 7 juta. Lebih ya. Ya minimal paling murah itu 7 juta. Kemudian teman-teman TK kalau nggak salah kita pernah ada video itu loh yang di rumah aja sama ayah bunda itu ada yang pernah dapat, punya saya Kota Cari nggak ada. Itu video Scribe. Iya. Nanti saya linkkan di grup SD, SMP, SMA. Kalau SMP mungkin sudah biasa ya Bu mendapatkan gambar itu ya. Itu nanti Ya. tolong lihat aja di grup ya, nanti untuk gambar itu mungkin kalau di sini terkendala. Iya, Bu. Di share aja di grup trainer Bun, nanti biar kita share ke masing-masing. Dan yang lucu itu waktu saya mengenal namanya video pembelajaran, yang saya kenal justru video Scribe yang pertama kali saya tahu awal mula. Sekarang perkembangan video pembelajaran banyak sekali, tapi jarang yang memegang video Scribe, jarang karena sulit. Ya. Sulit Baik. tapi gampang. Oke, Bu Yuni, jika masih terkendala share screen, mungkin share screen-nya bisa dibuka lagi oleh Bu Sulis. Boleh Bu Sulis, silakan. Aku lagi sebentar. Karena Bu Yuni belum berhasil share screen-nya. Iya. Video Scribe, halo. Perlu diperagakan oleh Iya, bagaimana cara memasukkan karakter, kemudian merendernya dan sebagainya. Karena kita terkendala online-nya itu Pak Doni. Iya, sinyalnya ya diperagak keluar ya. Online dan harus memperagakan, kan? Ya itu tadi memang saya juga berpikir ke kendala di internet, maka saya gunakan rekam layar tadi barusan saya buat terakhir saya lakukan itu. Punya saya udah di blog sih, tapi jadi berat kan, apa ya, ininya tuh berat. Kita mau ngambil gambar itu satu. Nah, ini gambarnya seperti ini teman-teman, kita klik. Udah kelihatan ya? Sudah. Di sini
sebenarnya kalau kita online tuh banyak ininya, apa, bawaannya gitu. Di sini ada URL, tapi karena kita offline, kita gunakan gambar folder di bawah. Nah, kita cari gambarnya ada di mana. Ya, tadi ditaruh di dalam satu folder khusus. Misalnya ini. Nah, ini gambarnya udah masuk, kan? Ini gambar apa saja, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, bisa begini. Kemudian bisa kita taruh di mana saja. Di sini misalnya, kemudian saat kita ingin menambahkan teks, kita berikan di sini teks, kita tuliskan di sini misalnya begini. Nah, sarannya untuk teksnya satu-satu ya. Jadi nampaknya dia nanti satu-satu, enggak langsung misalnya judul kemudian dibuat oleh siapa gitu. Caranya tetap satu-satu. Di sini baru kitanya. Nah, ini di sini ketika kita teks ini bisa di sini hanya ada satu basic font. Ini font info. Bisa kita ganti, tapi karena kita offline, kita juga nggak, apa ya istilahnya, nggak bisa ngarani. Nah, mau responding lagi. Kendala saat online. Oke, di sini itu tadi basic, kemudian di sini ada banyak font yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kita cuma pakai Arial Black, ada basic karakter, tentang ya loading dulu sampai selesai. Gitu. Ini kalau untuk ganti nanti jadi dia loading kayak apa ya istilahnya, dia membuka dulu fontnya, kemudian ini adalah warnanya, warna tulisannya kita centang, nah warnanya udah biru begini. Nah, ini di sini asetnya muncul secara urutan. Jadi kalau tulisannya mau saya dulukan, berarti saya geser dulu. Nah, misalnya saya ingin makanan kesukaan dulu, baru gambar, baru oleh, atau kebalik, misalnya terakhir. Ya. Nah, ini di sini, kemudian misalnya saya nggak ingin dia ngezoom. Ini kan dia ngezoom. Jadi saya ingin apa, tampilannya seperti ini, kotakannya seperti ini. Maka saya aktifkan tulisannya, kemudian di sini itu lock kamera, kameranya dikunci, jadi dia nggak ngezoom in atau nggak ngezoom out setelah apa ya, ininya selesai. Saya kunci. Mari kita coba. Nah, ini kita dia ngezoom. Misalnya saya juga mau kameranya posisinya di sini, kemudian tulisan juga kameranya posisinya di sini. Mari kita klik. Nah, beda kan dengan yang tadi, bahwa yang tadi sebelum saya kunci dia ngezoom dulu.
Kalau ini dia selesai dulu baru mau zoom. Ini caranya untuk masukin. Nah, kanvas kita ini sebenarnya besar sekali. Nah, kan. Nah, nanti kalau kita mau ganti slide yang kedua, kita geser aja. Kita masukkan lagi yang baru di sini. Begitu, sampai ke slide yang terakhir. Nah, untuk durasinya, di sini ada durasinya. Karena durasi satu slide ini tadi punya Pak Kris itu durasi 20 menit, di sini 4 detik, 20 detik, di sini 4 detik, kemudian di gambar ini ada 5 detik, kemudian di sini ada 4, kan masih 13, jadi bisa diperpanjang, di mana yang kita inginkan bisa diperpanjang durasinya sampai slide yang ini 20 detik, di voice over biasanya gitu. Nah, ini kemudian ini kalau masukin chart, tinggal kita masukkan chartnya, labelnya apa, kemudian tipenya apa, gitu. Ini untuk chart biasa. Kemudian di sini ada musik. Nah, musik ini diusahakan musiknya free. Jadi nanti ketika akan kita upload ke YouTube, kita tidak kena ban, gitu. Tidak ke ban. Musiknya biasanya bisa dari beberapa site. Nanti untuk site-nya kita share. Nah, site yang pertama adalah Bensound, itu biasanya free. Ini saya punya beberapa musik dari Bensound, itu free. Misalnya ini musiknya, kita klik tracknya, kemudian loop itu kalau musiknya diulang-ulang. Jadi mungkin musik ini kan hanya berapa menit. Nah, kalau video kita lebih dari musik ini, maka bisa kita klik loop untuk mengulang-ulang. Gitu. Kemudian kita centang. Itu. Kemudian ini di sini ada voice over. Voice over ini ketika kita nge-record, videonya akan mulai dari awal sehingga voice over-nya menyesuaikan videonya tayang begitu, dan kita nge-voice over atau kita bicara sesuai dengan slide yang tampil saat itu. Begitu. Bisa juga ketika videonya kan dengan HP, kemudian rekaman itu kita masukkan pakai import MP3. Filenya kita pindah di laptop dari HP, jadi kita tinggal masukkan saja. Kemudian di sini kita bisa mengganti backgroundnya ini, bisa mengganti tekstur atau warnanya. Misalnya kayak saya ganti seperti ini, kemudian warnanya yang pink, jangan pink lah, blue. Ini, nah teksturnya ini misalnya, ini sudah begini, seperti ini. Kemudian tangannya bisa kita ganti. Nah, ini tangan kanan. Ini tampaknya seperti ini. Kemudian ini tangan kiri. Kemudian ini ada kepala zip bisa nulis. Nah, mereka suka. Oke, seperti ini aja. Jadi kalau saya play, nah seperti ini. Ini tidak tergambar karena bentuknya GIF. Jadi kalau akan memunculkan apa scribing-nya itu biasanya PNG atau SVG kalau mau lebih
detail untuk gambarnya gitu. Atau bisa juga JPEG. Itu jenis. Ini untuk play tadi udah. Kalau udah selesai bisa kita render. Nah, ini rendernya kita bisa offline karena kita create videonya di sini offline. Jadi create video nih. Ya. Video dengan kesukaan. Udah gini aja. Saya klik contoh. Nah, ini dia sedang rendering atau apa ya, menciptakan, menggabungkan video scribe dari awal sampai akhir dengan aset-aset yang sudah kita masukkan semua. Begitu. Semakin kita menggunakan apa ya, file-file detail seperti SVG, itu kan file detail sebenarnya sangat rapi, tapi biasanya nanti renderingnya cukup lama. Rendering ini juga dipengaruhi oleh spek komputernya. Semakin kecil RAM-nya akan semakin lama renderingnya. Ini nanti kalau sudah selesai ada di foldernya. Oke. Ya, oke. Sambil menunggu proses rendering, ini ada pertanyaan, Bu. Oke. Dari Bu Francisca Tuno, keunggulan video scribe ini apa ya dibandingkan aplikasi yang lainnya? Mengingat tadi disebutkan aplikasi ini termasuk sulit. Baik, untuk keunggulannya, jadi kalau kita cuma menggunakan video-video biasa itu udah biasa. Kalau kita menggunakan PowerPoint itu juga sudah biasa. Kemudian kalau video scribe ini kita seperti ada interaksi dengan penonton begitu ketika kita menuliskan satu persatu huruf yang ada di situ begitu, walaupun bukan kita ya yang menuliskan adalah program, itu lebih interaktif lah dengan penonton dan nggak ngebosenin. Tentunya juga dengan konten yang sesuai dan kontennya juga bagus begitu. Ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Semakin kreatif, semakin menarik. Dan biasanya kalau untuk matematika kan kita harus menuliskan rumus atau apa begitu, itu nanti lebih anak-anak lebih ya kayak kita ngajar lah, kita ngajar menuliskan di papan tulis gitu. Seperti kita hadir di situ juga. Doni, please. Ya, silakan ditambahkan, Bun. Saya nambahin aja, keunggulannya video scribe itu kita nggak perlu ngedit. Kita tidak perlu ngedit lagi, udah masuk di situ langsung upload YouTube itu udah jalan. Jadi nggak perlu lagi kita pindahkan ke editing yang apapun itu nggak usah, nggak apa-apa. Langsung mau dikirim kemana itu langsung jadi. Itu kalau yang video yang lain kan masih musiknya dimasukin sendiri, gambar diedit. Ini musik udah bisa masuk, suara udah bisa masuk, udah langsung publish, udah selesai gitu. Ya, nah ini dia langsung ngebuka sendiri. Defaultnya pakai video. Ini tadi hanya satu slide dan nggak sempurna. Renderingnya berapa menit? Nah, kalau ini belum ada voice-nya. Editkan lagi. Jadi ini langsung kebuka di videonya. Nah, itu penggunaannya teman-teman.
Dan ini bisa diedit lagi, bisa dibuka lagi, bisa diedit lagi kalau ingin ditambahkan apa. Di sini kita save, simpan, scribe namanya apa. Begitu sudah kita simpan. Nah, kalau ini sudah kita simpan, di sini sudah ada satu file video script. Ini bisa kita edit lagi kalau kita ingin nambahin sesuatu. Atau misalnya voice over-nya jelek mau saya ulang, tapi besok aja. Nah, besoknya bisa dibuka lagi, bisa diedit lagi. Nah, gitu. Oke, gitu. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Masih ada dari Bu Yohana, untuk file yang sudah dibuat itu nanti save-nya format apa ya? Misalkan bentuknya MP4. Bentuknya MP, apanya? Uh, Ekspornya. ya. Hasil outputnya, Pak. Kita lihat aja. Ini, Pak. Tadi saya MP. Oh, MOV. Jadi bentuknya MOV. Bentuknya dia. Ini QuickTime MOV. Formatnya, oh bisa AVI, image, Windows MV, MOV. Nggak ada, nggak bisa import. Harus hanya bisa, tadi yang pertama kali adalah QuickTime MOV, kemudian ada AVI, ada image points atau PNG, JPEG, Windows BMV. Hanya itu aja. Frame rate ini bisa ditambahin, semakin banyak frame rate-nya semakin halus animasinya. Gitu. Ini size-nya semakin besar, ini 720, ini standar HD untuk YouTube kalau memang mau dibesarkan, tetapi perlu diingat semakin besar semakin lama rendernya. Ya. Nanti bisa kita ubah kalau mau MP4 atau M4i. Saja. Ada lagi Pak Doni? Oke, Bu. Belum ada lagi. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang bertanya baik lewat chat maupun raise dengan mengklik ikon angkat tangan untuk dapat berbicara secara langsung. Nanti kami nyalakannya dari sini tentang langkah-langkah membuat video pembelajaran berbasis dengan menggunakan SparkCall Video Scribe. Jadi yang pertama, jika kita lihat pemaparannya tadi ya, usahakan berhasil menginstal SparkCall yang online dengan beberapa tadi ya. Kemudian mulai membuat sebuah storyline, mengumpulkan aset-aset dan mulai bekerja. Baik, ini masuk barusan Bu Sulis dari Bu. Selamat siang. Karena kan tadi video Skype ya, apakah siswa juga bisa melakukan aksi terhadap video tersebut? Halo Bu Sulis atau Bu Yuni? Bisa menambahkan apa? Suara kita sendiri? Iya. Bisa, Bun, bisa. Untuk menambahkan suara kita sendiri pakai
or change the voice over for the scribe. Jadi kita bisa nambahkan, kemudian kita record, kemudian kita show scribe-nya, kemudian kita klik yang merah ini. Ini kita pilih dulu device-nya, mungkin kita menggunakan mikrofon dari luar atau apa gitu. Kalau ada berapa mikrofon atau inputan, ini ada bisa kita ganti-ganti. Kemudian kita voice over-nya kita klik makanan kesukaan sebenarnya. Jadi ketika ini adalah scribe yang jalan, kemudian kita bicara gitu, menambahkan voice over-nya. Ya, sudah selesai, kita klik centang, dia processing. Nah, sudah kalau kita play dia sudah ada voice over-nya. Nah, seperti itu. Oke, baik, intinya bisa ya. Bisa. Apakah aplikasi ini berbayar, kemudian free-nya berapa lama jika ada yang free? Baik, siapa Pak dan Suster Emma? Iya. Ya, baik Sus, kalau untuk aplikasi yang kami berikan ini, asal Suster tidak terkoneksi dengan internet, silahkan pakai sepuasnya selama apapun, ya. Atau filenya disimpan drive-nya, nanti bisa diinstalkan di tempat yang lain, begitu. Ini silahkan pakai sepuasnya selama mungkin, asal jangan terkoneksi dengan internet. Ya, ini versi offline. Kemudian kalau kita ingin membeli yang legal, itu tadi minimal 7 juta, itu bisa langsung offline atau online. Begitu. Bisa digunakan dimanapun, bagaimanapun kondisinya bisa. Dan memang kalau yang versi berbayar atau kita gunakan dimanapun, apa ya, istilahnya apa yang kita dapat memang lebih banyak, begitu. Dalam artian aset-aset yang bawaannya dari video scribe sendiri sudah cukup banyak kalau online dan bisa digunakan dengan luasnya. Untuk edisi trialnya mungkin ada informasi 1 bulan. Untuk trial itu 2 minggu. 2 minggu. Iya, 14 hari dan belakangnya, atau mau kita coba yang trial? Tapi nggak bisa diinstal lagi karena saya udah installin. Oke. Kemarin pernah ngajar, bukan ngajar sih, bantuin temen jelasin waktu dapat materi WBA. Kemudian saya kaget karena sekarang yang versi trial free itu backgroundnya ada tulisan video scribe segitiga, video scribe miring gitu, penuh satu kanvas. Baik. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada Bu Anastasia yang raise hand. Sebentar saya nyalakan dulu mic-nya untuk Bu Anastasia Bitu. Iya, terima kasih Pak. Ya, selamat sore Suster dan Ibu semuanya. Ya, maaf tadi saya ingin bertanya sebenarnya bagaimana cara untuk melihat kembali video yang kita rekam. Saya sudah mencoba tapi sudah menemukan juga sih bagaimana cara melihatnya. Hanya satu, tadi kan agak sempat terputus-putus ya Pak ya. Jadi nggak menyimak dengan baik dari awal sampai saat ini gitu. Terutama untuk yang kanvas-kanvas tadi. Nah, apakah nanti ini ada dikirimkan misalnya seperti itu? Ya, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Anastasia untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak. Bu Sulis atau Bu Yuni, bisakah materinya? Saya ya, tadi untuk melihat kembali
Kalau sudah kita publish, nanti ada di save di, memang kita simpan di mana, itu yang pasti. Nanti bentuknya yang seperti tadi, seperti video khusus. Jadi setelah kalau sudah dipublish nanti bentuknya sudah mix antara suara musik, suara ini sudah bagus. Jadi sudah tidak satu-satu seperti tadi. Kemudian apa tadi selain cara melihatnya ya? Materinya apakah bisa diakses? Apanya? Materi. Oh bisa. Makanya nanti ini. Karena ini tadi ada kendala, nanti saya kirim di Google Classroom. Ibu di kelompok 1 apa 2 ya? Semua ya ada. Di TK ya. Bu tadi siapa namanya? Nanti di share. Jadi karena ini tadi terlalu, saya juga mau mengeluarkan lagi, ini agak lama jadinya. Bahkan saya mau ngasih contoh yang di link saya yang di YouTube itu juga sangat kendala. Nanti tetap ada, ya ada. Ya, baik Bu, terima kasih. Yeah. Lagi maaf ya Pak Doni, tadi terkait dengan terkena apa namanya, kena internet itu, pokoknya yang terpenting salah satunya disadari bahwa kalau saya membuka Sparkle, lihat apakah saya terkoneksi internet apa tidak, itu yang terpenting, betul-betul terpenting. Saya punya pengalaman, saya selalu buka dan ternyata putih gitu, blank putih. Wah, sudah sampai 5 kali. Dari situ saya sudah 5 kali, baru saya sekarang mulai sadar. Menunggu 5 kali dulu terjadi seperti itu baru sadar. Itu aja. Jadi free. Kalau sesekali dan berbayar tidak berbayar, yang penting tidak. Oke, terima kasih. Berikutnya ada yang raise hand lagi dari Bu Clara Berta. Bu Clara Berta, halo. Ya. Ya, silakan Bu jika ingin menanyakan sesuatu. Sejauh ini belum Pak, tadi terpencet. Oh, terpencet. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Nah, sambil lalu Pak Doni, sambil menunggu teman-teman yang mau, silakan diteruskan Bu. Mau bertanya. Untuk tadi terkait ada pertanyaan tadi siapa Pak Doni atau yang tahu siapa tadi? Apakah nanti bentuknya juga akan seperti persis kalau foto juga foto? Iya. Apakah itu nanti bentuknya tidak seperti lukisan? Itu bukan. Jadi dia bentuknya tetap foto. Saya pernah nge-share di situ ada karya lagu, jadi ada tulisan notasi angka balok itu, tapi itu saya ambil dari file saya, dan dia tetap muncul sama seperti itu persis sekali. Terus ada yang perlu Bapak itu tahu juga bahwa menggunakan Sparkle ini atau video scrap ini bisa dikolaborasi juga dengan video yang lain. Bisa dijadikan kolaborasi, tidak dari atas sampai belakang semua video scrap tok gitu. Tidak, bisa juga dikreativitaskan. Misalnya saya menggunakan video scrap ini hanya sebagai pembuka untuk menarik anak-anak. Saya buka dengan animasi yang lucu di depan, saya gunakan itu. Nah, baru di tengah saya gunakan alat atau video yang lain di tengah-tengah. Nanti di belakang saya gunakan video Sparkle lagi yang bentuk tangan itu boleh. Hanya dalam rangka variasi itu boleh. Dan kalau sudah seperti itu kalau sudah seperti itu harus main mengedit, editing. Jadi harus kenal juga dengan editing. Seandainya nanti Bapak Ibu ingin juga belajar editing, nanti juga kami siap membantu. Tapi ini nggak tahu, bukan program di sini, tetapi di luar nanti bisalah sharing-sharing, nggak ada masalah. Boleh. Editing itu menarik kalau sudah editing. Jadi intinya tidak harus cukup cuma pakai Sparkle saja yang digunakan, tidak. Tapi jika iya, itu sudah lengkap. Tetapi jika itu hanya sebagai variasi digabung-gabung dengan yang lain, boleh. Itu aja Pak Doni sementara. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuni. Bapak Ibu sekalian, ini tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.43 waktu Indonesia bagian Barat. Monggo, jika masih ada yang ditanyakan, kita punya waktu kira-kira 5 menit lah ya sebelum nanti ada closing speech dari Bu Yuni atau Bu Sulistiani terkait dengan penggunaan Sparkle Video Scribe.
mungkin ada kendala penginstalan atau pengoperasian dan seterusnya dapat diberikan. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu dapat mencoba melakukan installing VideoScribe karena salah satu penugasannya mungkin nanti Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan salah satu video karya berbasis VideoScribe gitu ya. Membuat animasi dengan gambar tangan berbasis VideoScribe. Jadi jika ada yang ditanyakan silakan. Oke, ada pertanyaan ini Bu Iya. dari Ibu Teresia Seniwati. Saya tanya cara login atau cara masuknya. Mungkin yang untuk versi offline ya, atau versi online ini. Tadi mungkin perlu diulang pada sesi Bu Sulis kayaknya tadi ya. Untuk versi offline-nya. Oke. Karena tadi yang memperagakan cara masuk login untuk versi offline-nya Bu Sulis. Halo Bu Sulis. Ya, halo. Diperagakan kembali. Ya. Oke. Versi offline-nya untuk login atau Offline masuk itu ya. kita tidak perlu. Nah, seperti ini kan? Ya, betul. Seperti Ya, kalau kita menggunakan versi offline yang sudah diberikan, sekali lagi aplikasinya kita berikan di WhatsApp, silahkan di-download. Downloadnya kalau bisa langsung ke PC atau laptop, gitu kita gunakan WhatsApp for web, kita download, setelah itu matikan internetnya, kemudian diinstal. Nah, kalau sudah sesuai instalasinya akan tampilan seperti ini ketika kita buka. Nggak perlu ngisi register email dan password, kita langsung klik login saja. Di sini sudah ada notifikasi you are now in offline mode. Enjoy, yay! Ya. Seperti itu Bu Teresia. Jadi untuk menggunakan versi offline-nya tinggal klik login aja. Tapi tentu saja seperti yang disampaikan oleh Bu Sulit tadi, untuk versi offline-nya memiliki keterbatasan dalam sumber daya. Resource-nya terbatas, berbeda dengan yang versi online karena kita harus mengumpulkannya lebih dulu. Ketika video Skype-nya sudah nyala, kemudian kita terkoneksi dengan internet, kemungkinan yang versi offline-nya akan mendapat reminder dari Sparkle Video Scribe gitu ya. Ya. Berikutnya mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Halo? Iya. Iya Bu Yuni, ingin menambahkan silakan Bu. Iya. Tambahan untuk masuk ininya. Kita ada tanda subscribe, mulai ngeklik walaupun itu langsung dimatikan, pokoknya dilihat dulu. Sebelum itu lakukan dulu, lihat di sebelah kanan bawah apakah saya terhubung internet apa tidak. Setelah itu baru diklik. Kemudian ada tampilan-tampilan. Nah, tampilan-tampilan itu ada di PowerPoint saya, nanti bisa diperhatikan. Bisa dilihat, itu nanti setiap detik ada di situ. Kliknya, pokoknya jangan ngisi tulisan yang ada di situ. Biasanya mereka menawarkan tulisan, apakah kamu mau ini gitu, nggak usah. Seperti yang dibilang Bu Sulis tadi, langsung aja login, kemudian centang. Jadi jangan ngisi update apa itu email dan nggak usah. Nanti kalau udah ngisi itu udah kacau lagi. Berhenti, nanti kita nggak jadi buat. Itu aja sisi kesulitannya VideoScribe, cuman di situ. Kebiasaan menggunakannya seperti itu. Pokoknya jangan sampai lupa. Itu Pak. Iya. Dari Bu Yohana, tempat saya mode offline-nya tidak bisa. Bisanya online. Bagaimana caranya bisa offline mode? Bu Yohana, TK atau SD, Bun? Bu Yohana? Yang TK saya pandu lagi yang belum bisa offline. Ya, karena ini kayaknya bisa lebih teknis ya untuk pengoperasian penginstalan VideoScribe yang masih belum berhasil. Untuk Bu Teresia tadi sudah dijelaskan, jika Anda menggunakan
mode offline, versi offline yang diberikan dari panitia, tidak perlu mengisi apa-apa, cukup langsung klik login dalam kondisi offline, tidak dalam kondisi online, dalam kondisi offline. Dicoba sekali lagi, mungkin ada perbedaan. Iya, atau mungkin file bin-nya belum dimasukkan Pak Doni. Jadi, Ya, atau file bin-nya belum dimasukkan ke foldernya ya, Bu ya? iya. Oke, Bapak Ibu bisa melihat video tutorial yang dikirimkan oleh panitia. Cara menginstal versi offline VideoScribe ada dua file bin yang pertama, yang kemudian file MSI sebagai instalannya. Jika sudah berhasil, usahakan dalam kondisi offline, langsung klik login. Ada ketikan lagi dari Bu Teresia, kami tidak mengisi apa-apa dan internet juga sudah kami matikan. Ya, mungkin itu file bin-nya yang belum dimasukkan. File bin-nya coba dimasukkan ke dalam foldernya ya, Bu. Folder instalannya. Dia berarti belum terpanggil ya, secara Iya, teknis. jadi file bin ini adalah file register. Jadi kalau Ya. kita belum terregistrasi, kita nggak bisa masuk. Oke, saya lihat lagi, barangkali ada yang resign. Yang resign tidak ada. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Bu Sulis dan Bu Yuni nanti giliran menyampaikan closing speech, kesimpulan atau pernyataan terakhir untuk sesi materi membuat video berbasis Sparkle VideoScribe. Silakan dari Bu Sulis dulu. Oke, ya, untuk video scribe ini sebenarnya tidak hanya bisa digunakan untuk video pembelajaran, namun bisa kita gunakan juga untuk video-video yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk versi offline, ini syaratnya adalah kita harus offline dan penginstalannya harus benar. Nanti yang blank putih, jika belum bisa mengoperasikan, nanti bisa menghubungi saya untuk yang blank putih. Yang masih belum bisa offline juga nanti akan kita pandu. Ya. Kemudian selain kita harus offline, siapkan dulu storyline-nya. Saya mau storyline-nya lengkap dengan aset gambarnya. Itu artinya bahwa teman-teman semua, Bapak Ibu semua sudah memiliki aset gambarnya. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi kemana-mana. Asetnya silahkan dikumpulkan dalam satu folder. Nah, ketika asetnya sudah satu folder, storyline-nya sudah runtut beserta gambarnya, kita tinggal copy paste bisa, gitu. Atau ya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di storyline, kita sudah nggak ribut-ribut lagi. Itu untuk pengerjaannya, jadi nanti boleh dicicil silahkan untuk pengerjaan storyline-nya. Yang belum bisa menghubungi saya. Mungkin Bu Yuni ada yang mau ditambahkan. Ya, Iya. silakan Bu Yuni untuk Iya, closing baik. speech-nya. Untuk pembuatan ini ada musik keras banget nih. Untuk pembuatan video script, pesan saya adalah jangan takut mencoba. Itu nggak bakal meledak. Intinya itu. Mencoba saja, klik-klik, kalau nggak jadi ya del gitu kan. Klik-klik, pokoknya intinya berani mencoba dan mencoba sendiri. Kalau ibu nggak berani mencoba sendiri, berarti ibu belum bisa untuk berkembang atau kreativitasnya belum keluar. Tapi kalau ibu sudah berani mencoba dan dibutuhkan waktu yang agak banyak untuk mengerjakan itu, yang pasti hati masuk juga ke dalam pembuatan video pembelajaran kita. Hati kita masuk. Jadi nggak cuma untuk otak istilahnya pemikiran kita saja, tapi hati kita masuk. Ya. Terus yang kedua sekali lagi kreativitas di dalam membuat video pembelajaran. Video Sparkle boleh digabung dengan video yang lain, sehingga yang terakhir adalah dengan sistem editing,
Tetapi untuk kali ini kita kerjakan saja video scribe semuanya untuk supaya mendapatkan kesuksesan kali ini. Buat storyline yang tidak usah terlalu panjang. Nanti akan saya kirim beberapa model storyline untuk disimak dan diamatin, karena kita menganut sistem Merdeka Belajar, artinya menjadi jika kita sudah mendapatkan sesuatu materi, harapan kami adalah Ibu berani untuk mengembangkan, membaca, mengamati. Kalaupun ini terkendala tidak bisa terlihat, nanti bisa dilihat di kiriman di Google Classroom. Tapi jika nanti karena SD tidak bergabung dengan yang di TK, nanti bisa saya titipkan lewat Bu Sulis untuk dikirim ke grup TK. Itu ya Bu Sulis. Intinya berani mencoba, jangan takut salah, dan berani untuk berekspresi. Terima kasih. Ya, Bu Yuni nggak bakalan marah kok ya kalau salah ya Bu ya. Enggak. Saya malah seneng. Nanti saya lihat satu-satu lucu banget. Lucu banget pokoknya. Aduh, seneng banget. Ya. Oke. Ada titipan Pak, ada titipan. Mungkin titipan ini Silakan. adalah saya ada beberapa video yang sudah saya posting ke YouTube, ada 43 video. Di sana banyak model video pembelajaran dan beberapa musik karya saya, termasuk yang itu nanti Ibu boleh catat. Namanya Yuni Astuti, Y-nya besar, A-nya besar, belakang pakai K. Yuni Astuti SPD, kalau nggak pakai SPD namanya Yuni Astuti, yang lain banyak banget. Tapi Yuni Y besar, Astuti A besar, belakang K, Yuni Astuti SPD. Nanti muncul itu semua karya-karya. Kalau Ibu penasaran lihat yang mana sih, namanya tanaman pangan lokal kita Yuni. Kalau ada video itu selalu ditambah Yuni, nanti muncul. Kalau siapa tahu saya share di situ, nanti nyari di channelnya Yuni Astuti SPD, ada di situ. Boleh kalau mau dibagi untuk pembelajaran atau dicontoh buat ini juga nggak apa-apa. Dicontoh untuk berkarya juga nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuni. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara untuk sesi pertama pembelajaran daring dengan materi video scribe bersama Bu Yuni Astuti, dan tadi beliau sempat mohonkan maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena sempat terlempar dari forum karena kendala sinyal, dan di backup oleh pembicara kedua yaitu Bu Sulistiani. Bu Sulistiani ini kami sampaikan beliau adalah instruktur untuk grup TK. Jadi pada siang ini bergabung dua grup instrukturnya, yaitu dari TK dan dari SD. Baik, terima kasih untuk Bu Yuni dan Bu Sulistiani untuk materinya. Untuk kelanjutannya, baik materi maupun penugasannya akan kami sampaikan melalui Google Classroom masing-masing jenjang. Kita akan berjumpa lagi di jam yang sama di sesi kedua untuk sama-sama belajar bagaimana mengemas tentang soal atau kuis daring berbasis Quizizz dan Kahoot. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya lihat di grup WA Bapak Ibu masih bertahan di sekolah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan Vicon ini. Ya, semoga nanti berbuah dengan hasil yang baik. Jadi kami mohon maaf, terima kasih. Vicon ini difasilitasi oleh Direktur Jenderal PSMK Kemdikbud Republik Indonesia. Kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Ya, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa di grup.